Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube El Fahmi Lubis Official. Channel ini khusus membahas isu-isu tentang politik, sosial, budaya, hukum, dan peradaban. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali membicarakan isu yang lagi hangat dan viral, diperbincangkan di ranah publik Bengkulu, yaitu terkait dengan pemilihan gubernur Provinsi Bengkulu 2020. Sebagaimana kita ketahui, proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu memasuki babak baru. Kalau sebelumnya publik, pengamat, dan para pendukung pasangan calon sibuk memprediksikan siapa yang bakal memperoleh tiket partai politik untuk bisa berlaga di dalam kontestasi Pilgub 2020. Saat ini semua teka-teki itu terjawab sudah dengan munculnya 3 pasangan calon gubernur Bengkulu yang akan bertarung memperebutkan kursi BD1. Ketiga pasangan yang resmi sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tersebut adalah pertama pasangan Patahana, yaitu Rohidin Mersa yang berpasangan dengan Rojenso. Lalu yang kedua adalah pasangan calon Agustrin M. Najamuddin dengan Imron Rosadi, dan yang ketiga adalah pasangan Helvi Hasan dan Muslihan DS. Ketiga pasangan calon ini sudah mendaftar di KPU dan menunggu tahapan berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan dan verifikasi persyaratan bakal calon. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan membicarakan soal teknis proses pendaftaran pasangan calon gubernur, tapi saya lebih memfokuskan pada pembahasan atau pembicaraan kita pada peta dukungan kepada ketiga pasangan calon ini di dalam kontestasi Pilgub 2020. Pada intinya kita ingin memprediksi atau membuat analisis untuk menakar sejauh mana peluang ketiga pasangan calon gubernur ini dalam memperebutkan suara rakyat, dan pada akhirnya nanti apakah memenangkan atau tidak kontestasi Pilgub 2020. Nah, di dalam melihat analisis ini saya menggunakan 6 variabel sebagai pisau analisis. Variabel yang pertama yaitu variabel hasil perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di Provinsi Bengkulu pada Pilpres 2019. Kedua, variabel hasil perolehan suara pemilu legislatif di Provinsi Bengkulu tahun 2019. Ketiga, variabel komposisi penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan suku atau etnis. Yang keempat adalah variabel ketokohan atau modal sosial. Yang kelima adalah variabel visi dan misi pasangan calon, dan yang terakhir adalah variabel logistik. Mengapa keenam variabel ini menjadi alat analisis saya di dalam melihat atau menakar kekuatan dari ketiga pasangan calon ini? Karena saya meyakini bahwa keenam variabel ini paling cocok untuk dijadikan dasar memotret kemana dukungan politik rakyat dalam pemilihan gubernur nanti. Sementara variabel lain di luar keenam variabel utama ini akan tetap kita bahas nanti di dalam video ini. Kalau dilihat dari variabel pertama, sebagai analisis saya dalam melihat peta dukungan rakyat terhadap ketiga pasangan calon ini, yaitu hasil pemilu presiden 2019 yang lalu. Sebagaimana ketahui bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi
KPU bahwa pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandiaga Uno unggul dibandingkan dengan pasangan nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf di Provinsi Bengkulu, di mana pasangan Prabowo memperoleh 585.999 suara, sedangkan pasangan Jokowi memperoleh 583.488 suara. Pasangan Prabowo Sandi ini unggul di 7 kabupaten dan kota, yaitu Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kabupaten Keluma, Kabupaten Muko, Kabupaten Kepayang, dan Kota Bengkulu. Sedangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin hanya unggul di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lebong. Nah, jika dilihat dari parpol pendukung Prabowo Sandiaga Uno dalam Pilpres lalu adalah Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana posisi partai-partai pendukung pasangan Prabowo Sandi tersebut memberikan dukungannya dalam Pilgub Bengkulu? Ternyata dukungannya tersebar ke 3 pasangan calon, baik pasangan Rohidin Rojanso, di situ ada Partai Demokrat dan PKS, lalu paslon Agusrin Imron didukung oleh Partai Gerindra, dan Helmi Hasan Muslihan didukung oleh Partai Amanat Nasional. Nah, namun walaupun parpol pendukung pasangan presiden yang unggul di Bengkulu ada di ketiga pasangan calon gubernur, namun kita ketahui bahwa parpol penggerak utama kemenangan Prabowo Sandi di Bengkulu itu ada di kubu pasangan Agus Imron, yaitu Partai Gerindra. Nah, ini secara politis akan memberikan insentif elektoral kepada pasangan Agus Imron. Soalnya berdasarkan hasil dari berbagai lembaga survei bahwa pemilih Partai Gerindra di Pileg itu berbanding lurus dengan pilihannya pada Pilpres. Ini membuktikan bahwa simpatisan dan pendukung pasangan Prabowo Sandi di Pilpres lalu berbanding lurus juga pilihan parpolnya, yaitu memilih Gerindra. Nah, kalau kita tarik dalam konteks Pilgub Bengkulu saat ini, maka kecenderungan pemilih Prabowo saat Pilpres dan pemilih Partai Gerindra pada saat Pileg akan memberikan dukungan politik pada pasangan calon gubernur yang diusung oleh partai besutan Prabowo tersebut. Namun, teman-teman harus diingat pula bahwa masa militan yang berkontribusi memenangkan Prabowo Sandi di Bengkulu itu ada PKS dan PAN, di mana kedua partai tersebut sekarang berada di koalisi Rohidin Rojansa dan di koalisi Helmi Hasan Muslihan. Kita tahu tipikal pemilih PKS itu militan dan taat azas. Dengan bergabungnya PKS dalam koalisi paslon Rohidin Rojansa jelas akan memberikan insentif elektoral dari pemilih dan simpatisan PKS di era ini. Sementara paslon Helmi Hasan jelas akan mendapat dukungan ekstra dari pemilih dan simpatisan PAN sebagai penyokong utama. Nah, sosok Helmi Hasan yang berpenampilan religius akan memberikan persepsi positif pada pemilih kelompok santri dan Islam taat. Nah, secara politik, variabel perolehan suara saat Pilpres ini harus dipahami juga tidak memberikan gambaran secara utuh tentang paslon gubernur mana yang paling diuntungkan secara elektoral, namun setidaknya variabel ini dapat membantu kita melihat fragmentasi suara pemilih saat Pilgub. Nah, sekarang kita beranjak pada variabel kedua, yaitu perolehan suara parpol saat Pileg 2019 di Provinsi Bengkulu. Nah, ini diperoleh data sebagai berikut, bahwa parpol pemenang pemilu di Provinsi Bengkulu itu ada PDI Perjuangan, ada Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKB. Nah, keempat partai yang berhasil mengantarkan kadernya duduk sebagai anggota legislatif DPR itu adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan PAN. Nah, jika dilihat dari perolehan suara parpol pada Pileg 2009 lalu, maka
sebagian besar parpol pada Pileg 2019 berada di koalisi Rohidin Rojonso. Jika pilihan parpol pada Pileg 2019 itu berbanding lurus dengan dukungan pada paslon gubernur yang diusung oleh parpol, maka pasangan Rohidin Rojonso yang paling diuntungkan karena didukung oleh koalisi besar. Sementara pasangan Agus Imron akan mendapat sokongan dari pemilih Gerindra, PKB, PBB, dan Perindo. Sementara pasangan Helmi Hasan bakal disokong pemilih Hanura, PAN, dan Nasdem yang perolehan suaranya di Pileg 2019 lalu cukup signifikan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Membaca analisa elektoral peluang paslon gubernur berdasarkan variabel hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada pemilu 2019 di Provinsi Bengkulu yang lalu hendaknya tidak seperti membaca data matematik dan statistik. Membaca fenomena politik seperti pilkada, datanya sangat dinamis dan bahkan tidak jarang menjungkirbalikkan rasionalitas data-data empirik yang bersifat ilmiah. Nah, dalam sistem pemilihan langsung seperti sekarang ini, faktor dukungan parpol tidak terlampau signifikan dalam menentukan kemenangan. Dalam banyak kasus, paslon yang diusung oleh koalisi gemuk kalah dalam pilkada. Dan begitu juga sebaliknya, paslon yang didukung oleh koalisi kurus justru memenangkan kontestasi pilkada, walaupun banyak juga yang kalah. Kenapa itu terjadi? Karena pemilih parpol tidak linear atau berbanding lurus dengan pilihannya terhadap paslon yang diusung oleh parpol tersebut. Sebagai contoh, pada Pileg 2019 lalu ia memilih partai X, dan pada saat Pilgub 2020 partai yang dipilihnya itu misalnya mengusung paslon Y. Nah, belum tentu orang yang memilih parpol X tadi akan memilih paslon gubernur Y yang akan diusung oleh parpol yang ia pilih pada Pileg 2019 lalu. Dalam pilkada langsung, faktor yang paling menentukan preferensi pemilih itu adalah figur atau ketokohan paslon, bukan dilihat dari latar belakang parpol apa yang mengusungnya. Fenomena ini sebenarnya tamparan keras bagi parpol, artinya tidak mampu menumbuhkan sikap militansi kader atau oleh sebab lain seperti politik transaksional dan oligarki politik yang bersifat elitis. Nah, sekarang kita beranjak pada variabel yang ketiga. Karena budaya politik di Indonesia itu masih sangat kental dengan politik identitas, maka simbol etnis dan kesukuan masih sangat menentukan preferensi pilihan masyarakat pada paslon gubernur dalam Pilkada 2020. Calon Gubernur Rohidin secara sosiologis dan biologis berasal dari suku Serawai, Bengkulu Selatan, sementara wakilnya Rojonso berasal dari suku Rejang. Jadi pasangan ini jika dilihat dari asal sukunya merupakan perpaduan antara suku Serawai dan suku Rejang. Kedua suku ini dalam komposisi penduduk Bengkulu cukup dominan. Suku Rejang ini sebagian besar mendiami wilayah Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, dan sebagian Bengkulu Tengah. Sementara suku Serawai mendiami wilayah Seluma, Bengkulu Selatan, dan sebagian Kaur. Paslon Rohidin juga diprediksi akan mendapat dukungan dari pemilih di Kabupaten Lebong karena pengaruh wakilnya Rosjonso yang merupakan bupati kabupaten tersebut 2 periode. Perpaduan yang sama juga terjadi pada pasangan calon Agus Imron Rosadi, yaitu Serawai dan Rejang. Hal ini akan menjadi seru karena kedua paslon ini akan beradu kuat mendulang suara pemilih yang berasal dari kedua suku tersebut. Pemilih Bengkulu Selatan, Seluma, Bengkulu Utara, sebagian Kaur dan Benteng diperkirakan akan menjadi basis pasangan calon ini. Sosok wakilnya Imran sebagai mantan Bupati Bengkulu Utara 2 periode merupakan insentif elektoral pasangan ini memperebutkan suara pemilih di wilayah Matraman Bengkulu tersebut. Lalu sosok Agus Rim yang sangat karismatik di Bengkulu Selatan dan sekitarnya semakin mengokohkan keperkasaan pasangan ini untuk mendapatkan insentif elektoral. Lalu bagaimana dengan pasangan Helmi Hasan, Muslihan DS? Diprediksi akan mendulang suara dari pemilih kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Benteng plus Muko-Muko. Hal ini bisa dipahami karena Helmi Hasan adalah wali kota Bengkulu 2 periode, sedangkan wakilnya merupakan satu-satunya berasal dari etnis Jawa. Oleh sebab itu di daerah-daerah
yang di kantong suku Jawa seperti Bengkulu Utara, Muko-Muko, Rejang Lebong, Pajang dan Kaur diprediksi akan menjadi basis pasangan calon ini. Sosok Muslihan sebagai mantan Bupati Bengkulu Utara dan mantan Bupati Rejang Lebong jelas akan memberikan insentif elektoral pada pasangan ini. Pasangan ini juga akan berebut kantong-kantong suara pemilih dari suku Minang, Bugis, Batak, Sumatera Selatan dan lain sebagainya yang juga jumlahnya cukup besar dan signifikan di Provinsi Bengkulu. Nah, ketika paslon yang akan berlaga di dalam kontestasi Pilkada 2020 merupakan para bintang dan putra terbaik yang dimiliki Bengkulu. Ketika paslon ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, tinggal silakan pemilih untuk menentukan paslon mana yang menjadi pilihan politiknya akan dijatuhkan. Namun kita berharap ketika paslon ini memiliki komitmen yang sama untuk memajukan Provinsi Bengkulu dari ketertinggalan pembangunan dan komitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah variabel ketokohan figur. Dalam banyak literatur ilmu politik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihan dalam pemilu atau pilkada, yaitu pertama, ketokohan figur atau sosial capital berkaitan dengan cerdas atau tidak cerdas, populis atau tidak populis, berintegritas atau tidak berintegritas. Yang kedua adalah visi dan misi yang ditawarkan kepada pemilih berkaitan dengan visi besar apa yang paslon usung ketika nanti terpilih. Lalu program pembangunan apa yang akan menjadi prioritas dan agenda jika terpilih, dan berorientasi kerakyatan atau kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah isi tas berkaitan dengan logistik. Nah, jika dilihat dari parabel ketokohan atau sosial kapital, ketika pasangan calon gubernur yang akan berlaga dalam kontestasi Pilkada 2020 sudah tidak diragukan lagi. Semua paslon adalah elit politik daerah yang sudah malang melintang dalam berbagai jabatan politik dan birokrasi pemerintahan. Artinya, ketika paslon sudah memiliki kapasitas dan aksesibilitas sebagai pemimpin, walaupun kita tahu ketika paslon memiliki plus minus masing-masing. Nah, kalau dilihat dari visi dan misi, kita belum bisa mendapatkan akses terhadap visi dan misi ketiga paslon. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya tidak memberikan analisis terkait dengan variabel ini. Dan yang terakhir adalah variabel isi tas yang mungkin paling menarik untuk dikaji. Soalnya dalam banyak variabel, isi tas ini sungguh dominan pengaruhnya untuk terpilih atau tidaknya paslon. Dalam sistem pilkada langsung seperti saat ini, harus diakui kos politik yang harus dikeluarkan paslon untuk membiayai seluruh proses kontestasi sangat besar. Hampir tidak ada kegiatan dan tahapan kontestasi yang bisa lepas dari urusan logistik. Apalagi dalam banyak kasus, tidak jarang dalam setiap pilkada selalu disertai permainan politik uang atau yang disebut dengan money politik untuk meraup dukungan pemilih. Praktek yang sering diibaratkan dengan ketut ini dalam fenomena setiap pilkada selalu menjadi kerisauan. Baunya menyengat dan menyebar kemana-mana, tapi dari mana asal bau tersebut tidak satupun ada yang mengaku. Soalnya dalam praktek money politik berlaku hukum simbiosis mutualisme, di mana antara yang memberi dan yang menerima sama-sama diuntungkan. Untuk itu kita berharap dalam Pilkada Gubernur 2020 ini nanti ada komitmen yang kuat dari semua paslon untuk tidak melakukan praktek ini atau zero money politik. Selain mencederai proses demokrasi, praktek kotor tersebut merupakan pelanggaran pidana pemilu yang serius kepada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu bersama seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan dan ikut mengkampanyekan anti money politik. Terakhir, jadikanlah pilkada ini sebagai adu ide atau gagasan untuk memajukan daerah ini. Hindari hoak, kampanye hitam, jaga kedamaian, dan kepada ASN dan TNI Polri untuk menjaga netralitas dalam pilkada. Pilkada damai, Bengkulu sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.